Kami kelompok 5, mahasiswa Magister Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia mempersembahkan roleplay dilema etik. Nurse Jendri sebagai DPJP, Nurse Vicky sebagai perawat, Nurse Melia sebagai Clinical Care Manager, Nurse Ella sebagai Komite Etik, Nurse Lina sebagai keluarga pasien. Di suatu rumah sakit terdapat pasien Tuan H yang saat ini kondisinya semakin menurun. Tuan H sudah mendapatkan perawatan yang lama. Keluarga ingin tetap minta diberikan pertolongan yang maksimal untuk Tuan H. Lights, camera, action. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nurse. Ya, Bu, saya Nurse Vicky ya, Bu ya. Saya yang dinas pagi pada pagi hari ini. Izin saya mau tensi Bapak ya. Mau melihat kondisi Bapaknya. Untuk saya tensi, Ibu boleh ke tempat sebelah ya. Silakan, Nurse. Oke, baik, Bu. Tensi Bapak saya berapa, Nurse? Tensinya ini 70/50, Bu. Tadi Rendah banget ya? iya, nadinya tadi saya ukur 66 ya. Nanti saya laporkan ke dokternya ya, Bu ya. Nurse untuk ya. kondisi Bapaknya Kondisinya kok semakin ya. jelek ya. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Iya, Saya harus laporkan segera ke ya, Nurse dokter, ya. Permisi, Dok. Si Dok. Saya mau lapor, Dok. Itu pasien dokter, Iya. Bapak Hasan kan Iya. dokter sebagai DPJP-nya ya. Benar. Itu tensinya 70/60, Oke. nadinya 64, Dok. Hemodinamiknya buruk sekarang ya? Iya, Dok. Oke, kita visit ya, Dok. Ayo, ayo. Ayo, Dok. Mari, Dok. Siap. Si Bu. Ada dokter Jendri ya. Dokter, tolong dokter, ayah saya tadi tensinya kok rendah ya, dokter. Halo Bapak Hasan, saya Dokter Jendri ya, DPJP-nya. Pak Hasan, halo. Saya periksa ya, izin. Pak, bangun Pak. Ada dokter Pak. Bangun Pak. Dokter, tolong dokter. Pak, bangun. Nurse boleh minta pen lain? Ini, Dok. Pak, makanya Pak. Ada dokter Pak. Oke. Terus gimana? Biar diperiksa dokter dulu ya, Bu ya. Oke. Kenapa sih Nurse Vicky? Itu tadi nurse, pasien Bapak Hasan. Kondisinya kan menurun, tensinya tadi 70/60, kesadarannya udah koma. Tadi sudah saya laporkan ke dokter Jendri, beliau juga udah visit. Beliau sudah menjelaskan semuanya ke anaknya, tapi anaknya masih terlalu panik, nurse. Oh gitu. Ya memang berat sih ya Nes ya kondisi seperti ini. Apalagi dengan keluarga Bapak Hasan yang dari tadi nuntut terus gimana kelanjutan perawatannya kan. Iya, nurse. Saya itu rencananya mau adain pertemuan ya sama dokter, sama perawat, sama keluarga pasien juga supaya perawatan buat Bapak Hasan itu lebih jelas ya Nes ya. Iya. Nanti boleh kita kumpul di ruang diskusi ya Nes ya. Iya. Oke, baik, Saya Nes. tunggu ya Nes ya. Makasih ya, nurse. Bu, Gimana Nurse? Tadi saya udah berbicara sama CCM kami. Nanti ada pertemuan antara ibu, saya, sama komite etik rumah sakit, sama dokter penanggung jawabnya Bapak Hasan. Untuk apa ya? Untuk Nurse? pembahasan Bapak ya, sakitnya Bapak nanti akan dijelaskan di ruang meeting ya. Ibu Segera. bersedia? Jam berapa Nurse? Ini habis ini langsung ya. Baik, baik, Kami ya. siapkan dulu ruangannya ya. Tunggu, iya. Ya. Ya, terima kasih ya Nurse ya. Udah kan? Sure. Lakukanlah clinical conference yang dihadiri oleh keluarga pasien, dokter, perawat pelaksana, CCM, kemudian dari komite etik untuk membahas bagaimana perawatan Tuan H untuk selanjutnya.
terima kasih ya buat semuanya sudah meluangkan waktunya hari ini kepada Dr. Jerry, Mas Vicky, Ibu Ella, terutama Ibu Lina ya Bu ya, sebagai keluarga Bapak Hasan. Hari ini kita kumpul di sini untuk mencari solusi gimana baiknya kondisi Bapak Hasan selanjutnya, perawatannya gimana selanjutnya. Dari Mas Vicky boleh dijelaskan kondisi Bapak Hasan? Ya baik Mas, terima kasih. Ini saya tadi sudah tensi Bapak tadi 70/60, nadinya 64, kesadarannya udah koma. Tadi setelah saya tensi beliau, saya langsung lapor ke Dr. Jendri untuk memeriksa Bapak Hasan. Tadi kan saya sudah langsung lapor ke Dr. Jendri langsung visit. Ya udah kami langsung ke ruangan Bapak Hasan. Oke gitu. Makasih ya Mas Vicky ya, penjelasannya udah lengkap ya Bu ya, menjelaskan kondisi Bapak Hasan gimana. Dari Dr. Jendri, kalau kondisi medisnya Bapak Hasan itu sampai untuk perawatan selanjutnya gimana? Oke, baik. Saya terima kasih. Ibu dengan nama siapa, Bu? Dengan Lina, Oke. saya anaknya dokter. Oke, saya merawat nanti Bapak Hasan di ICU. Ini saya DPJP-nya, saya ingin memberitahukan hal penting terkait dengan prognosis dari pasien ya, dari Bapak Hasan. Berdasarkan pengalaman saya udah bekerja lebih dari 20 tahun. Saya baru pernah dapat pasien dengan prognosis buruk seperti ini yang secara mendadak tiba-tiba. Setelah saya lihat beberapa hasil penunjang, Ibu, saya izin memperlihatkan ya. Ada beberapa parameter laboratorium, terus hasil CT scan-nya Bapak, terus ada beberapa juga sampel-sampel pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Itu nilainya sangat mengejutkan saya sendiri sebagai pribadi DPJP-nya beliau. Kenapa? Karena progresivitas penurunannya kondisi Bapak Hasan itu semakin hari semakin memburuk. Dari fungsi ginjalnya menurun, fungsi parunya juga menurun, bahkan fungsi hatinya juga menurun, semua parameter laboratorium. Dan saya secara jujur merasakan keilmuan saya, Bapak Hasan itu 1% untuk tingkat kelangsungan hidupnya. Jadi maksud dokter apa 1% itu dokter? Jadi begini Bu, berdasarkan ilmu kedokteran dari hasil-hasil pemeriksaan penunjuk seperti ini menunjukkan transparansi terkait dengan pengobatan yang akan nanti kita lakukan. Tapi dari hasil-hasil ini sepertinya agak prognosisnya itu sangat tidak baik. Jadi nggak bisa ditolong ayah saya. Dokter jangan ngomong kayak gitu, dokter itu ayah saya dokter. Ya saya paham Bu. Saya nggak bisa lihat ayah saya seperti itu. Saya harus maksimal dokter. Tolong dokter. Iya Bu Lina, kondisi kayak gini tuh memang tidak enak ya buat keluarga. Tapi kan kita juga harus tahu prognosisnya gimana, kondisi selanjutnya gimana, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Tapi kita juga tetap harus menghargai hak-haknya Bapak Hasan, memperlakukan dia secara manusiawi. Ini kan dokter udah jelasin. Cuman memang keputusan memang ada di keluarga. Tapi kami sudah memberikan saran untuk keluarga baiknya gimana. Engineers, tadi saya pas memposisikan Bapak Hasan udah membiru-biru semua, akralnya udah sangat dingin. Tadi sempat juga SpO2-nya turun, hanya di 70%. Itu sudah saya ganti dengan NRM. Udah pakai NRM. Iya, maksimal NRM-nya. Nah itu udah pakai alat bantu ya Bu ya, udah maksimal, dari perawat juga udah dimaksimalkan. Kalau boleh saya tahu yang menjadi kendala Ibu supaya Bapak Hasan itu tetap dilakukan EJP itu apa sih Bu? Apa sih yang bikin Ibu susah? Dokter, saya dari dulu ya bapak saya dididik, maksudnya harus tanggung jawab. Jadi apapun keadaan keluarga harus kita maksimalkan. Jadi ibu saya sudah tidak ada, ini tinggal bapak saya, dokter, suster. Mohon pengertiannya. Jadi mohon dimaksimalkan bagaimanapun caranya, harus bapak saya itu harus sembuh, dokter, suster, tolong. Jadi itu masih berat buat saya dan keluarga. Oke. Baik Bu. Tapi dari sisi keilmuan kedokteran, mungkin dengan keadaan seperti ini, itu kami sarankan untuk tidak dilakukan
pijat jantung. Kenapa? Karena itu bisa memperburuk. Jadi di pijat jantung itu nanti Bapak Hasan ini kan udah usianya cukup tua ya, kemungkinan saja ada resiko komplikasi seperti patah tulang rusuk dan sebagainya itu pasti bisa terjadi. Nah, tadi sebelumnya saya udah jelasin bahwa hasil-hasil lab, hasil pemeriksaan penunjang lainnya, kondisi dari Bapak Hasan di ICU juga itu semakin menurun. Saran saya sebagai dokter, penanggung jawabnya, dengan ilmu kedokteran yang saya miliki, mungkin kita membatasi untuk melakukan kompres jantungnya, resusitasi jantung parunya. Jadi tidak dilakukan itu ya. Untuk itu terbaik untuk bapak saya. Bukan tidak dilakukan Ibu. Kita mengingat bahwa usia Bapak Hasan, hasil-hasil pemeriksaan laboratorium, saya hanya menyarankan untuk Bapak Hasan ini berpulang dengan baik, terus tidak merasa sakit lebih. Dengan kita melakukan kompres jantung atau pijat jantung itu resiko banyak bisa terjadi. Seperti itu. Tapi itu berulang lagi, kita tetap melakukan yang terbaik untuk Bapak Hasan. Kita dari tim perawat, ada CCM, ada nurse Vicky juga, kami semua itu berkolaborasi melakukan yang terbaik untuk Bapak Hasan seperti itu. Itu udah dari dokternya udah dijelasin gimana baiknya ya Bu ya, tindakan untuk Bapak Hasan gimana, perawatannya gimana. Tapi kalau misalnya memang Ibu Lina belum yakin, ada masih yang ngeganjel di hatinya, kami juga ada Bu Ella selaku komite etik, nanti akan dijelasin apa sih yang harus dilakukan, terus apa yang menjadi dilema Ibu, nanti akan dijelasin semua sama Ibu Ella ya Bu ya. Boleh Bu Ella? Ya, terima kasih Bu Melia selaku CCM. Perkenalkan saya Ella Ibu Lina dari Komite Etik. Saya mengerti sekali, saya mendengar sekali dengan kekhawatiran dan kecemasan yang Ibu rasakan ya. Rasa cinta yang Ibu rasakan pada ayah, semakin ingin terus berjuang untuk ayah. Saya paham ya. Di sini saya sebagai komite etik itu tidak memaksakan apa yang semua keputusan itu ada di tangan Ibu. Keputusan yang Ibu lakukan itu saya tahu itu menurut Ibu terbaik, tapi itu menurut Ibu. Ya, tadi dokter sudah menjelaskan, dari perawat sudah menjelaskan, kemudian dari Ibu Melia sudah menjelaskan. Yang namanya kita semuanya adalah kemauan kita itu menurut kita yang terbaik. Tapi apakah kita bisa memberikan manfaat untuk Bapak? Apakah dengan perjuangan yang ingin kita terus usahakan itu bisa membuat Bapak tenang, bisa membuat Bapak lebih nyaman? Jadi Bu Lina, sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan tim medis kami ya, saya dari komite etik itu mengharapkan keputusan yang terbaik dari Bu Lina ya. Jadi bisa diambil dengan bijak. Semuanya itu pasti yang terbaik untuk ayah Bu Lina, supaya bisa mengakhiri hidupnya dengan tenang ya Bu Lina ya. Terima kasih Bu Lina. Oke Bu Lina, tadi kan udah dijelasin ya sama Bu Ella gimana dari sisi etiknya. Kalau menurut kami tim medis, alangkah baiknya untuk tidak dilakukan pijat jantung, mengingat usia Bapak kan udah tua ya Bu ya. Kita harus tetap menghargai hak-haknya Bapak, harus bisa gimana nih supaya Bapak bisa berpulang dengan damai, dengan tenang, supaya tidak menambahkan rasa sakit lagi kepada Bapak gitu ya. Tapi tetap keputusan berada di tangan Bu Lina selaku keluarga. Suster, terima kasih sebelumnya. Setelah tadi sudah dijelaskan ya sama dokter, suster di sini sebenarnya saya berat sih, saya sedih, saya berat. Tapi ya memang ini yang harus saya ambil keputusan biar tidak menyakiti bapak saya. Ya mungkin itu ya saya kembali lagi saya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Semoga ini yang terbaik buat ayah saya. Baik, kalau
kayak begitu, mungkin saya sepenuhnya saya serahkan ke tim medis. Mohon bapak saya diberikan pendampingan yang saya minta itu buat kami keluarga bisa mendampingi bapak sampai dengan akhir. Mohon difasilitasi dari dokter, suster. Saya Dr. Jendri DPJP-nya, terus ada CCM juga, Nurse Melia, Nurse Vicky. Kami nanti akan berfokus pada pelayanan convert care. Jadi nanti kita akan fokus untuk memberikan pelayanan kenyamanan yang semaksimal dan sekomprehensif mungkin untuk Bapak Hasan ya. Terima kasih untuk ini semua ya, kami dari keluarga yang menginginkan yang terbaik semuanya untuk ayah. Berarti nanti kita fokus ke perawatan kantornya aja ya Bu ya, gimana Bapak Hasan nanti dirawatnya dengan tenang, dengan damai ya Bu ya. Tolong dibantu ya, Iya suster, siap, ya. siap Ibu. Kita usahakan yang terbaik buat keluarga ya Bu ya. Sih. Terima kasih ya buat semuanya, hari ini sudah kumpul di sini membahas mengenai kondisinya Bapak Hasan. Kita juga udah menemukan solusi gimana nih baiknya Bapak Hasan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Nurse Vicky, Dr. Jendri, sama Bu Ella, terutama Ibu Lina ya Bu ya, selaku keluarga pasien. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti, walau di hati saya